Apa yang terjadi jika dua dunia terhubung melalui sebuah pintu, di mana dari satu dunia muncul iblis-iblis yang menebar teror, dan dari dunia lain muncul senjata-senjata canggih buatan Amerika? Inilah kisah tentang Youji, seorang prajurit pasukan khusus yang sedang cuti. Saat sedang keluar untuk mengamati situasi, tiba-tiba sebuah portal misterius terbuka di Tokyo. Dari portal tersebut, tentara manusia muncul bersama iblis dan mulai menghancurkan kota, membantai penduduk, dan menyebarkan kekacauan di seluruh Jepang. Pemerintah Jepang segera mengirimkan pasukan tentara dan helikopter untuk melawan para iblis tersebut. Di sisi lain, Youji, yang mendengar suara-suara kekacauan, melihat kejadian itu dari jendela dan terkejut dengan kemunculan para iblis. Dia segera bertindak untuk menyelamatkan nyawa orang-orang dan menghabisi banyak musuh dari dunia lain. Berkat keterampilan bela dirinya yang luar biasa, hasil pelatihan pasukan khusus yang pernah ia jalani, Youji berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Akhirnya, ia mengakhiri masa cutinya dan kembali bertugas demi melindungi negaranya. Perang besar di Tokyo akhirnya berakhir dengan kemenangan Jepang atas para penjajah dari dunia lain. Sebagai penghargaan atas keberaniannya, Youji dianugerahi penghargaan oleh Presiden Jepang. Ia dipuji sebagai prajurit sekaligus warga negara yang pemberani karena meskipun sedang cuti, ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan banyak orang. Youji diangkat menjadi letnan kedua dan diumumkan akan ikut serta dalam misi penting mendatang. Presiden Jepang kemudian mengungkapkan rencana baru. Sebelum para penjajah dari dunia lain kembali menyerang bumi, Jepang akan terlebih dahulu menyerbu dunia mereka. Youji, yang kini memimpin satu batalion penuh, merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi. Namun, ia tahu bahwa ia harus mempersiapkan diri untuk misi khusus ini. Bulan-bulan berlalu, dan pasukan Jepang, termasuk tank-tank mereka, melewati portal menuju dunia lain. Yang mereka temukan hanyalah tanah tandus dan kegelapan yang menakutkan. Dari kejauhan, melalui teleskop dan skope sniper, mereka melihat nyala obor yang menunjukkan keberadaan makhluk-makhluk mistis seperti iblis dan naga. Saat fajar tiba, pasukan Jepang dapat melihat musuh mereka dengan jelas, dan ketegangan pun meningkat. Sementara itu, di ibu kota kerajaan dunia lain, Raja Dunia tersebut mengumpulkan para menterinya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Para menteri menyalahkan sang raja atas kekalahan pasukan ringan mereka dan menolak bertempur lebih lanjut. Namun, raja yang arogan memerintahkan semua kerajaan di sekitarnya untuk bergabung dalam aliansi, atau mereka akan dikuasai oleh para penjajah dari dunia lain. Seorang prajurit yang berjaga di dekat portal kembali ke tendanya, di mana banyak komandan dan prajurit lainnya sedang berdiskusi. Mereka khawatir menunggu bala bantuan dari istana terlalu lama karena takut diserang terlebih dahulu oleh pasukan Jepang. Pemimpin mereka akhirnya memerintahkan serangan keesokan hari, dan semua orang setuju bahwa mereka tidak bisa lagi menunda pertempuran ini. Orang itu berbicara, dan semua orang mematuhi ucapannya. Keesokan harinya, seluruh pasukan berangkat bersama tentaranya. Mereka maju perlahan-lahan, tetapi pasukan Jepang kami melihat mereka melalui teleskop. Karena itu, mereka tahu bahwa pasukan ini akan menyerang mereka. Maka, mereka lebih dulu menyerang menggunakan tank dan meluncurkan banyak misil. Serangan itu mengubah tempat tersebut menjadi tanah datar. Dengan cara ini, mereka membunuh banyak orang dan akhirnya menang. Melihat kekuatan luar biasa ini, semua orang dari ibu kota kekaisaran terkejut. Mereka berkata, kami tidak menyangka lebih dari setengah pasukan kami akan habis seperti ini. Ini adalah kekuatan lawan yang tidak pernah kami bayangkan. Setelah itu, seorang prajurit berkata, kita harus maju. Maka, mereka bergerak bahkan di malam hari. Namun, tanpa mereka sadari, mereka juga diserang pada malam hari. Banyak misil diluncurkan dari langit dan menghancurkan mereka. Melihat kekuatan ini, sang jenderal sangat terkejut, tidak pernah membayangkan hal semacam ini akan terjadi. Berita ini sampai ke raja, yang diberitahu bahwa lebih dari setengah pasukannya di dekat gerbang telah hancur. Raja sangat terkejut mengetahui ada kekuatan yang dapat menghabisi begitu banyak tentaranya hanya dalam satu malam. Dia berkata, saya ingin tahu lebih banyak tentang ini. Lalu mengirim putrinya, sang putri, untuk menyelidiki. Sang putri, yang merupakan seorang putri kerajaan, mematuhi perintah ayahnya dan setuju untuk pergi. Di sisi lain, Amerika juga mengawasi apa yang ada di sisi lain gerbang itu. Namun, Donald Trump, yang hanya tertarik pada minyak, tidak peduli dengan hal lain. Kemudian, ditunjukkan bahwa Youji bersama anggota timnya mengunjungi tempat ini. Mereka berkeliling dengan mobil di daerah tersebut dan menemukan sebuah tempat di hutan yang terbakar. Mereka terkejut melihat api itu. Mereka memutuskan untuk membuat kemah di sana, menunggu api padam sebelum melanjutkan.
Hal ini karena ada seekor naga di daerah tersebut, dan jika mereka pergi saat itu juga, naga tersebut bisa membunuh mereka. Sebuah desa telah terbakar habis dalam api itu. Youji terkejut melihat bahwa semua orang di sana telah terbunuh. Mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti di dekat sumur untuk minum air. Saat itu, mereka menemukan seorang gadis elf di dalam sumur. Mereka segera membawanya keluar dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya. Youji sangat senang melihat gadis elf itu karena sebelumnya dia hanya melihat elf di anime. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dalam kehidupan nyata. Anggota tim lainnya juga terkejut melihat gadis elf itu. Mereka mencoba menyembuhkannya dan mungkin berhasil. Namun, Youji merasa khawatir dan berkata, "Mengapa kita tidak membawa gadis elf ini ke tempat yang aman di mana orang-orang hidup, dan kita bisa meninggalkannya di sana?" Beberapa dari anggota tim bercanda tentang menjalin hubungan dengan gadis elf itu. Namun, Youji diam-diam memaki mereka, berpikir, bagaimana bisa mereka mencoba mengambil waifu animeku. Di sisi lain, mereka mendapat kabar bahwa gadis elf itu telah sadar dan sembuh. Setelah mengetahui ini, Youji pergi untuk melihatnya dari kejauhan. Selama itu, Youji berkata, dunia ini memiliki begitu banyak kekacauan. Tidak adakah tempat yang damai di sini? Setelah itu, dia meminta semua orang untuk melanjutkan perjalanan. Mereka mulai mencari daerah sekitar untuk melihat apakah ada orang yang selamat sehingga mereka dapat membantu. Mereka perlahan melanjutkan perjalanan dengan mobil, menuju kota paling aman di daerah tersebut. Mereka melihat peta dan menemukan bahwa mereka akan segera mencapai sebuah kota. Mereka memutuskan untuk berhenti di sana dan memeriksa situasi. Youji bertemu dengan kepala desa di desa Tamiya dan memberitahu bahwa seekor naga telah membakar banyak desa di dekatnya, meninggalkan hanya abu. Satu-satunya yang selamat adalah gadis elf yang mereka temukan. Youji kemudian berkata, "Mengapa Anda tidak menjaga gadis elf ini di desa Anda?" Namun, kepala desa menolak permintaan tersebut. Kepala desa menjelaskan kepada seorang pria yang bertanya kenapa ia dilarang pergi. Kepala desa mengatakan bahwa penduduk desa sudah mulai mengungsi dan meninggalkan desa karena takut naga itu akan membakar desa mereka. Penduduk desa terlihat berlarian dengan panik meninggalkan tempat tinggal mereka. Kepala desa menambahkan bahwa begitu naga mulai memakan manusia, ia akan membakar semua desa di sekitarnya hingga rata dengan tanah. Di sisi lain, di salah satu sudut desa, seorang penyihir bersama muridnya yang bernama Lily juga sedang bersiap meninggalkan desa. Mereka menyadari bahwa mereka tidak cukup kuat untuk melawan naga tersebut. Keduanya kemudian bergabung dengan penduduk desa lainnya, untuk mengungsi bersama dengan membawa gerobak. Semua orang mulai meninggalkan desa menuju desa lain yang dianggap lebih aman. Dalam perjalanan mereka, terlihat bahwa salah satu orang terluka, dan tentara Jepang yang berada di sana membantu orang tersebut. Lily, yang penasaran dengan para tentara Jepang itu, mendekati mereka. Ketika ia melihat seseorang yang terluka, Lily mencoba menyembuhkan orang tersebut. Pada saat itu, tim medis tentara Jepang juga berada di sana. Tiba-tiba, seekor kuda yang kehilangan kendali hampir menyerang mereka, tetapi tentara Jepang berhasil menembak kepala kuda tersebut, sehingga menyelamatkan mereka. Lily merasa terkejut sekaligus kagum karena mereka telah menyelamatkan nyawanya. Rasa hormatnya terhadap para tentara Jepang pun bertambah. Para tentara kemudian berdiskusi apakah mereka harus meninggalkan penduduk desa tersebut. Namun, Youji, salah satu tentara, menjelaskan bahwa mereka tidak bisa melakukan itu karena kepala desa telah memberitahunya bahwa beberapa komandan dari kerajaan setempat sebenarnya telah dikirim untuk melindungi desa ini, tetapi mereka semua telah tewas di tangan musuh. Karena itu, melindungi penduduk desa menjadi tanggung jawab mereka. Di tengah perjalanan, berbagai rintangan menghadang. Salah satu insiden terjadi ketika salah satu gerobak rusak, sehingga memperlambat perjalanan mereka. Para tentara membantu sebisa mungkin, tetapi gerobak tersebut akhirnya tidak dapat diperbaiki. Kepala desa meminta mereka melanjutkan perjalanan, tetapi beberapa penduduk menolak meninggalkan gerobak mereka. Akhirnya, Youji memutuskan untuk membakar gerobak tersebut agar mereka tidak punya pilihan selain terus berjalan. Ketika seorang anggota tim medis bertanya kepada Youji mengapa ia membakar gerobak itu, ia menjelaskan bahwa jika ia tidak melakukannya, para penduduk akan tetap tinggal di sana meskipun naga sedang mendekat. Ia tidak tega melihat mereka mati sia-sia. Youji juga menambahkan bahwa jika malam tiba, mereka bisa diserang oleh makhluk-makhluk jahat lainnya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba sekelompok burung gagak terbang menuju arah mereka. Youji memperhatikan kejadian tersebut dengan penuh perhatian. Ketika Youji menyadari sesuatu, dia melihat melalui sudut pandangnya bahwa ada seorang gadis kecil yang berjalan mendekat bersama tongkatnya ke arah mereka. Gadis itu terlihat seperti ibu Gotou, dan dia mulai mendekati Youji. Youji memperhatikan banyak anak-anak lain juga bergerak ke arah gadis itu.
yang menunjukkan bahwa mungkin gadis ini memiliki sifat ramah. Dia mencoba berbicara dengannya menggunakan bahasa isyarat. Sementara itu, anak-anak kecil memberitahu gadis itu bahwa mereka, kelompok Youji, adalah orang baik yang bahkan telah mencoba menyelamatkan mereka dari naga. Mendengar hal ini, gadis itu sangat senang. Dia melihat kendaraan mereka dengan takjub, bertanya-tanya jenis harta atau senjata apa yang bisa bergerak seperti itu. Dia mencoba memberitahu mereka cara membuka gerbang menggunakan bahasanya, tetapi mereka tidak mengerti. Kemudian Youji membuka gerbang tersebut. Gadis itu duduk di pangkuan Youji, membuat Youji terkejut, sementara rekannya mulai merasa malu. Gadis itu mulai mengganggu mereka lebih banyak lagi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di tempat yang hanya terdiri dari pegunungan besar. Ketika Youji menyadari hal ini, dia keluar dan melihat bahwa penduduk desa perlahan mendekati mereka. Namun, tiba-tiba seekor naga muncul dari sinar matahari yang sangat terang. Youji terkejut, tetapi kemudian seekor naga lain yang lebih besar, naga api, muncul dan memakan naga pertama. Naga api itu mulai menyerang mereka dengan napas apinya, membakar segala sesuatu di sekitarnya. Penduduk desa sebagian besar berhasil menyelamatkan diri, tetapi beberapa kehilangan nyawa mereka. Untuk mengalihkan perhatian naga, Youji membagi kendaraan mereka menjadi dua bagian agar bisa menyerang naga tersebut. Namun, rencana ini tidak berhasil, karena serangan itu tidak cukup untuk melukai naga tersebut. Mereka bahkan mencoba menggunakan peluncur roket, tetapi itu pun gagal. Di sisi lain, gadis elf yang sebelumnya tidur, terbangun karena getaran kendaraan mereka. Begitu sadar, dia memberi isyarat untuk menyerang mata naga tersebut. Mereka mengikuti saran itu dan meluncurkan roket lagi, tetapi naga itu berhasil menghindar. Kemudian, gadis sihir dengan tongkatnya melemparkan tongkat tersebut ke arah naga, menyebabkan peluncur granat mengenai leher naga. Naga itu merasa kesakitan dan akhirnya melarikan diri. Setelah itu, Youji menggali kuburan untuk penduduk desa yang tewas, berdoa untuk mereka. Seorang gadis kecil yang menangis untuk orang tuanya diberitahu oleh Youji bahwa mereka akan merawatnya. Dari kepala desa, Youji mengetahui bahwa beberapa penduduk akan pergi ke kerabat mereka, sementara yang lain akan menetap di desa-desa terdekat. Namun, anak-anak yatim tidak memiliki siapapun untuk merawat mereka. Youji kemudian berbicara dengan kepala desa dan menawarkan untuk membawa anak-anak yatim tersebut ke tempatnya. Kepala desa menyetujuinya, dan Youji membawa anak-anak itu bersamanya. Di sisi lain, Tuka, gadis elf, bermimpi tentang bagaimana naga menyerang mereka, dan ayahnya menyelamatkannya dengan mengorbankan nyawanya. Saat dia terbangun, dia merasa lega masih hidup. Dia bertanya kemana mereka akan pergi, dan Youji memberi isyarat bahwa mereka akan menuju tempat perlindungannya. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di pangkalan aman mereka. Namun, atasan Youji sangat marah karena dia membawa orang-orang tersebut tanpa izin. Meskipun marah, mereka tidak bisa memarahi Youji terlalu keras. Mereka juga melaporkan situasi ini ke atasan mereka yang lebih tinggi. Komandan merasa sangat senang mengetahui hal itu karena dunia tersebut masih belum sepenuhnya dikenal. Memahami orang-orang dari dunia itu dan mempelajari bahasanya menjadi tugas utama mereka. Youji telah berusaha keras untuk menjalin kontak dengan mereka, sehingga komandan mengatakan bahwa semua pengungsi yang datang bersama Youji harus dijaga dengan baik. Jika memungkinkan, dia meminta agar beberapa dari mereka dibawa ke dunia ini supaya perilaku mereka dapat dipahami, serta bahasa mereka dipelajari. Dengan begitu, tim bisa mencoba untuk hidup di dunia mereka. Komandan juga meminta Youji untuk menjaga anak-anak tersebut dengan baik. Letnan kedua yang mendengar itu merasa gembira dan berkata, "Baik, saya akan melakukan seperti yang Anda perintahkan." Komandan tersenyum dan berkata, "Bagus, sekarang kamu boleh pergi. Semua yang perlu saya sampaikan sudah saya katakan." Namun, Letnan kedua bertanya, "Mengapa Anda mengirim Youji dalam misi ini?" Komandan menjelaskan bahwa Youji memiliki pengetahuan lebih tentang dunia tersebut. Di sisi lain, Youji diberitahu bahwa dia harus menjaga para pengungsi dengan segala cara. Youji akhirnya menyetujui tugas itu dan mengirimkan anggota timnya ke berbagai tempat sesuai dengan peran mereka, seperti tim medis atau tim konstruksi. Setelah membagi tugas, Youji merasa lega, tetapi dia tidak tahu bahwa masalah besar sedang menantinya. Masalah itu ternyata datang dari letnan kedua yang ingin berbicara dengannya. Letnan tersebut menuduh Youji terlalu lembut karena membawa anak-anak dari dunia lain. Youji menjelaskan bahwa dia hanya merasa mereka perlu dibawa ke sini, sehingga dia melakukannya. Namun, letnan kedua berargumen bahwa dunia ini, yang masih bersih dari polusi, lebih baik daripada dunia mereka. Jika kita mengembangkan dunia ini, kita bisa menjadi kekuatan super dan menguasai dunia. Namun, pernyataan itu tidak disukai oleh Youji,
yang merasa tidak pernah membayangkan letnan kedua memiliki pemikiran seperti itu. Youji percaya bahwa seseorang tidak boleh dinilai hanya dari penampilannya. Ketika Youji mendengar pembicaraan itu, dia memutuskan untuk pergi. Sementara itu, orang-orang dari dunia lain mulai memperkenalkan diri mereka. Perlahan-lahan, mereka saling mengetahui nama masing-masing. Youji mulai membangun rumah untuk mereka, memberikan makanan, tempat tidur, dan pekerjaan kecil untuk dilakukan. Mereka merasa makanan di dunia ini sangat lezat, dan pakaian dari dunia ini terlihat sangat indah di mata mereka. Di sisi lain, Lily mencoba memahami masakan-masakan dari dunia ini dan mengikuti tradisi mereka, seperti mengucapkan syukur kepada Tuhan sebelum makan. Kemudian, mereka berbicara tentang mandi dengan air panas. Ketika para gadis mencoba mandi air panas untuk pertama kalinya, Lily sangat senang karena ini adalah pengalaman baru baginya. Mandi dengan air panas menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi mereka. Di tengah-tengah itu, mereka berbicara tentang bagaimana orang-orang dari dunia lain telah menyelamatkan hidup mereka. Tuka mulai menceritakan pengalamannya, dan Lily menjelaskan bahwa dia diselamatkan dari sumur oleh orang-orang dari dunia lain ketika seekor naga api menyerangnya. Mendengar hal itu, Tuka merasa sangat bahagia dan mulai berpikir untuk membalas budi kepada para pahlawan dari dunia lain. Di sisi lain, kita diperlihatkan Rory, seorang gadis yang memiliki senjata besar dan misterius yang bernama Skite. Rory terlihat seperti akan memainkan peran penting dalam cerita ini. Dia bertanya, "Apakah kamu memikirkan hal lain? Jika iya, lupakan saja." Setelah mengatakan itu, Rory mulai berbicara, "Jika naga itu kembali, apa yang akan terjadi dengan tempat ini?" Lelei menjelaskan bahwa orang-orang ini sangat kuat, mereka bukan seperti tentara di dunia kita. Sementara mereka sedang berbicara tentang hal ini, di sisi lain, kita diperlihatkan bahwa berita menyebar di Jepang bahwa pasukan mereka telah berhasil mengamankan posisi yang cukup strategis di dunia lain. Di sisi lain, di dalam istana kekaisaran, kita diperlihatkan seorang jenderal yang memberitahu semua ini kepada sang putri. Jenderal tersebut mengungkapkan bahwa semua rencana ini sebenarnya bukan berasal dari orang lain, melainkan dari sang kaisar sendiri. Kaisar ingin bersekutu dengan kerajaan-kerajaan lain untuk membentuk kekuatan aliansi, yang kemudian akan digunakan untuk menyerang orang-orang dari dunia luar yang telah datang ke sini. Dengan cara ini, kerajaan-kerajaan sekitar akan kehilangan tentara mereka, memberikan kesempatan bagi kaisar untuk menyerang mereka dan memenangkan perang dengan mudah. Semua ini adalah hal baru bagi sang putri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya, yang begitu setia dia layani, ternyata memiliki niat seperti itu. Namun, jenderalnya mengatakan hal-hal yang membuatnya mulai meragukan kata-kata ayahnya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa mungkin ayahnya tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, sang jenderal menjelaskan bahwa pasukan yang sebelumnya disebut sebagai pengkhianat dan dihancurkan sebenarnya bukan pengkhianat sejati. Justru, pengkhianat sebenarnya adalah sang raja. Raja telah mengkhianati orang-orang ini. Setelah mengatakan ini, Dadhuan, sang jenderal, menyarankan agar sang putri pergi sendiri ke Bukit Arnus, tempat gerbang dunia itu berada. Dia mengatakan bahwa semua menteri dan sang kaisar terlibat dalam rencana ini. Jika sang putri ingin menyelamatkan rakyat dan kerajaannya, dia harus melawan perintah ayahnya dan mencari kebenaran sendiri. Sang putri mulai merenung, "Awalnya, aku memutuskan untuk mendukung ayahku karena kupikir dia ingin melakukan sesuatu untuk rakyat kita. Tapi, aku datang ke sini untuk memahami bagaimana orang-orang dari dunia lain menyerang kita, bagaimana strategi mereka, dan bagaimana mereka bisa mengalahkan kita." Dadhuan mengatakan, "Aku tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi tentang sang kaisar. Aku hanya ingin mengatakan bahwa pengkhianat sebenarnya adalah kaisar, bukan tentara dari dunia lain." Mendengar ini, sang putri memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Dia tahu bahwa tinggal lebih lama tidak akan membawa hasil yang baik baginya. Dadhuan, sang jenderal, mengucapkan selamat tinggal kepada sang putri, temukan kebenaran dan usahakan sekuat tenaga untuk memberikan keadilan kepada rakyat. Setelah mendengar semua ini, sang putri keluar dari istana, di mana beberapa prajurit sudah menunggunya. Dia mengatakan kepada mereka, "Kita harus pergi ke Italica terlebih dahulu. Dari sana, kita mungkin akan menemukan petunjuk lebih lanjut, seperti apa yang terjadi di Bukit Arnus." Dia berjanji untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan apa yang dikatakan Dadhuan. Setelah itu, sang putri, bersama para pengikutnya, memulai perjalanan baru menuju Italica. Di sisi lain, adegan berpindah dari sini ke tempat lain. Kita diperlihatkan Youji, yang dekat dengan markasnya tiba-tiba muncul sebuah menara, sehingga dia mulai sibuk dengan teleponnya. Kemudian, sekelompok perempuan dari tim medis datang, menariknya, dan menendangnya di kakinya. Mereka berkata kepadanya, "Kamu harus mencari tahu dulu tentang pengantin baru yang kamu bawa itu."
Dia memesan makanan untuk 2 orang sekaligus, mengambil pakaian seukuran 2 orang, tetapi kami tidak tahu kenapa dia melakukannya untuk orang lain. Setelah mengatakan itu, mereka pergi sambil menambahkan, mungkin dia punya pacar delusional. Sementara itu, Youji ingin tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Tuka. Di sisi lain, kita diperlihatkan Tuka, yang berpikir dalam benaknya. Sampai kapan orang-orang dari dunia lain ini akan menjaga kita? Sampai kapan mereka akan peduli pada kita? Pada akhirnya, kita harus bergantung pada diri sendiri. Jika kita terus bergantung pada mereka, dan tiba-tiba mereka meninggalkan kita, apa yang bisa kita lakukan? Di sisi lain, kita juga diperlihatkan meja tempat Lily sedang bersama tuannya, yang berkata, Youji tidak akan melakukan itu pada kita. Dia memberi kita makanan yang enak, tempat tidur yang nyaman. Bagaimana mungkin dia bisa begitu terhadap kita? Youji tampaknya adalah orang yang sangat baik. Sementara itu, Rory, Tuka, dan Lily duduk bersama dan mulai berdiskusi. Dalam diskusi itu, Lily berkata, mereka tidak akan meninggalkan kita jika kita tetap berguna bagi mereka dalam beberapa cara. Jika kita terus membantu mereka, mungkin mereka tidak akan meninggalkan kita. Mendengar hal itu, Tuka, yang masih ragu, berkata, bagaimana jika mereka benar-benar meninggalkan kita? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita harus menjual tubuh kita kepada mereka. Mendengar itu, Lily menjawab, tidak, itu tidak akan terjadi. Jika kamu ingin tahu bagaimana caranya menjadi berguna, aku akan menunjukkannya padamu. Lily kemudian mengenakan pakaian khusus dan membawa Tuka ke suatu tempat di mana terdapat banyak naga. Dia mengambil sisik naga-naga itu dan berkata, jika kita menjual ini di Italica, kita bisa menghasilkan cukup uang untuk tetap tinggal bersama para prajurit ini dan mungkin berguna bagi mereka. Mendengar hal itu, Tuka merasa sangat senang. Di sisi lain, Youji bersiap untuk misi baru bersama anggota tim lainnya, yaitu pergi ke Italica untuk menjual sisik naga yang telah dikumpulkan oleh Lily, Tuka, dan Rory dengan kerja keras mereka. Misi baru mereka dimulai. Saat mereka berjalan, Lily berbicara dengan yang lain, dan dari kejauhan, mereka melihat ada kebakaran. Tampak seperti sebuah kerajaan, yang ternyata adalah kerajaan Italica. Ketika Youji mengetahui hal ini, dia segera memerintahkan timnya untuk mempercepat perjalanan mereka, dengan berkata, jika kita sampai di sana mereka mempercepat mobilnya untuk segera sampai. Sementara itu, di sisi lain, pikiran Rory mulai penuh dengan kebingungan. Dia berada di atas gerbang selatan, karena para prajurit yang menyerang bukanlah orang lain melainkan prajurit ayahnya sendiri, yang telah memulai pemberontakan. Setelah mendengar rumor tentang tentara dari dunia lain, mereka mulai menyerang. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Bagaimana manusia bisa menjadi begitu gila untuk mengambil nyawa manusia lain, bahkan nyawa orang-orangnya sendiri. Ketika dia beristirahat, dia bertanya, bagaimana situasi di luar? Dan diberitahu bahwa situasi saat ini cukup terkendali, sehingga dia bisa beristirahat. Setelah mendengar itu, sang putri pergi dan berkata kepada pelayannya, jika aku tidak bangun, apa yang akan kau lakukan? Sang pelayan berjanji akan menyiramkan air padanya. Beberapa waktu berlalu, dan saat sang putri sedang tidur, dia mulai bermimpi tentang masa kecilnya, ketika dia bercita-cita menjadi seorang prajurit. Dia dilatih oleh Gray, gurunya, untuk menjadi prajurit yang kuat dan hebat sehingga dia bisa melindungi negaranya. Namun, ayahnya hanya memperlakukannya seperti barang hiasan. Beberapa waktu kemudian, dia mendapat misi untuk menyelidiki sebuah tempat di Bukit Ars. Tetapi itu ternyata hanya tipu daya. Di sisi lain, kita diperlihatkan beberapa orang yang sedang mendekati kerajaan. Ketika sang putri Italica melihat mereka, ternyata mereka adalah tentara dari dunia lain. Dia langsung memahami bahwa mungkin mereka datang untuk menyerang. Postle, seorang utusan dewa yang juga dikenal sebagai dewa kegelapan. Sang putri memerintahkan untuk membuka gerbang. Dia melihat seorang pria jatuh ke tanah. Pria itu pingsan karena berada tepat di belakang pintu ketika pintu dibuka. Itu adalah Youji. Sang putri meminta maaf, dan saat Youji membuka matanya, dia memasuki istana. Dia memerintahkan yang lain untuk masuk ke dalam istana, dan mulai menanyakan situasi di tempat itu. Sang putri menjelaskan bahwa setelah penguasa lama Italica meninggal, ada 3 putri yang seharusnya menjadi penguasa kota ini. Putri tertua dan termuda menikah dengan keluarga kuat, tetapi putri tengah diberikan tugas untuk memerintah tempat ini. Pertempuran di antara 3 pihak ini terus berlangsung, tetapi ketika gerbang dunia lain terbuka dan pasukan dari dunia lain mulai bertarung dengan kalian, banyak komandan dari kota Italica yang terpaksa dikirim untuk melawan kalian. Akibatnya, banyak tentara Italica yang tewas. Sekarang, negara-negara kuat mulai menyerang negara-negara kecil atau negara yang lemah, mencuri sumber daya mereka. Kerajaan-kerajaan kuat lainnya memutuskan untuk menyerang Italica.
Kota ini berada di antara dua kerajaan besar dan dianggap sebagai pusat perdagangan. Mengetahui hal ini, Youji menjadi sangat sedih dengan dirinya sendiri karena dia merasa bertanggung jawab atas banyak kematian. Sementara itu, sang putri pergi ke gerbang dan membuka jalan, di mana dia bertemu dengan penguasa saat ini, seorang gadis kecil berusia 7 tahun yang bahkan tidak tahu cara menggunakan meja dua. Sang putri mulai berdiskusi bagaimana cara melindungi garis pertahanan malam ini, karena para penyerang yang sebelumnya menyerang Italica akan kembali menyerang. Youji akhirnya setuju untuk mengikuti perintah. Sang putri memberitahu Youji bahwa serangan sebelumnya terjadi di gerbang selatan, yang merupakan titik paling lemah. Oleh karena itu, dia meminta Youji dan timnya berjaga di sana. Youji pun memberitahukan rencana ini kepada timnya, mengamankan gerbang selatan. Youji sadar bahwa gerbang selatan sangat lemah dan bisa runtuh kapan saja. Mereka mungkin akan mati, tetapi dia telah berjanji untuk melindungi warga Italica. Setelah mendengar ini, rekan-rekannya setuju untuk mengikuti perintah komandannya, yaitu Youji. Malam tiba, dan dari kejauhan terlihat banyak obor yang mendekat. Awalnya tampak seperti obor, tetapi sebenarnya itu adalah panah yang ditembakkan ke atas. Pasukan Youji melihat ada pengguna sihir angin di pihak musuh. Mereka menjadi ketakutan karena pengguna sihir tersebut menggunakan kekuatannya untuk mengubah arah panah dari kejauhan. Mengetahui hal ini, mereka mulai cemas. Ketika sang putri mengetahui situasi ini, dia merasa bingung apakah para prajurit dari dunia lain itu akan membantu mereka atau tidak. Para prajuritnya mulai gugur satu persatu karena jumlah pasukan musuh lebih banyak. Penduduk Italica dijadikan tahanan oleh musuh, dan sang putri mulai panik. Kemampuan berpikirnya untuk melindungi kastil itu mulai melemah, dan dia hanya bisa berharap seseorang akan datang untuk membantu mereka. Di sisi lain, para prajurit dari dunia lain hanya melihat semua ini dari kejauhan. Mereka menyaksikan penduduk Italica menderita. Komandan dari ibu kota kekaisaran, yang seharusnya melindungi Italica, juga tewas di tangan pasukan musuh. Akibatnya, moral pasukan mereka menurun drastis. Semangat yang mereka miliki sebelumnya berkat komandan mereka kini menghilang. Setelah komandan mereka gugur, pasukan pengkhianat mulai menyerang. Komandan pasukan pengkhianat berkata bahwa komandan musuh telah tewas, jadi mereka harus segera menguasai Italica. Dia juga menyatakan bahwa jika mereka berhasil, mereka bisa membalas dendam terhadap kaisar. Semangat dalam hati para pemberontak telah memuncak, dan mereka mulai menyerang satu persatu penduduk kota Italica dengan pedang mereka. Bahkan warga biasa di kota tersebut, demi mempertahankan diri, mengambil senjata. Namun, karena kurangnya pengalaman mereka dalam bertarung, banyak dari mereka tewas di tangan pemberontak. Semua ini disaksikan dari kejauhan oleh sang putri yang hanya bisa melihat tanpa ikut bertarung. Ia berkata, bagaimana kita bisa selamat dari semua ini? Harapan terakhir kita hanya bergantung pada para prajurit yang datang dari dunia lain. Di sisi lain, para prajurit dari dunia lain juga memperhatikan kehancuran besar yang terjadi dari kejauhan. Saat itu, pasukan pemberontak sudah masuk ke dalam kota dan mulai menangkap penduduk satu persatu. Jeritan orang-orang terdengar hingga ke telinga Rory, yang tanpa memedulikan perintah Youji, langsung bergegas untuk membantu. Ketika Rory bergerak, Adam segera mengejarnya dengan mobilnya untuk menyelamatkannya. Sementara itu, orang-orang yang lain diperintahkan untuk tetap berada di dekat gerbang timur, dan Adam memanggil batalion lainnya, termasuk Angkatan Udara, untuk membantu. Helikopter-helikopter dari Angkatan Udara bergerak menuju arah timur, untuk menyelamatkan para penduduk dan menunggu perintah selanjutnya. Pagi pun tiba, dan Rory mulai melawan para prajurit pemberontak yang menyerangnya di tengah-tengah kerumunan. Dengan mudah, dia mengalahkan mereka satu persatu menggunakan sabitnya. Saat itu juga, helikopter tiba dan mulai menembaki para pemberontak, menghancurkan markas mereka dengan tembakan dan serangan udara. Setiap tentara pemberontak di luar terbunuh. Kini yang tersisa hanyalah mereka yang telah membuat markas di dalam kota. Pasukan darat maju untuk menghadapi mereka dan membunuh mereka satu persatu. Rory, yang menggunakan seluruh kekuatannya, berhasil membunuh komandan pasukan pemberontak. Pasukan pemberontak pun menjadi panik. Angkatan Udara memerintahkan semua orang untuk menjauh karena mereka akan melakukan pemboman dari udara. Mereka berhasil menghancurkan seluruh markas pemberontak. Beberapa orang ditangkap, dan mereka yang terluka diberi perawatan medis. Dengan demikian, kota Italica berhasil diselamatkan. Melihat kehancuran besar dan senjata canggih yang digunakan dalam pertempuran tersebut, sang putri merasa lega karena ia tidak menjadikan Youji sebagai musuh. Jika itu terjadi, nasib mereka akan sama dengan para pemberontak. Ia bersyukur karena telah menjalin hubungan baik dengan para prajurit dari dunia lain. Setelah itu, sang putri mulai berpikir untuk mempererat hubungan dengan mereka. Dia berkata,
Bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka? Kemudian diumumkan bahwa para prajurit yang telah menyelamatkan kota Italica akan diberi penghargaan oleh penguasa sah kota tersebut. Sebuah dekrit dikeluarkan yang menyatakan bahwa perjanjian damai telah ditandatangani. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa tidak akan ada serangan antara penduduk Italica dan prajurit dari dunia lain. Semua tahanan perang akan dirawat dengan dana yang diberikan oleh Italica, dan mereka akan diperlakukan seperti manusia. Perjanjian itu pun resmi berlaku. Sementara itu, di Italica, mereka menjual sisik naga untuk mendapatkan 10.000 koin perak dan beberapa informasi yang beredar di kerajaan. Informasi itu menyebutkan tentang sebuah toko pedagang yang ada di kota tersebut. Di dalamnya, informasi juga diperdagangkan. Dengan cara ini, perdagangan mereka berhasil, tetapi di sisi lain, ketika perjalanan kami berlangsung, terlihat debu yang berterbangan. Ketika seseorang melihat melalui teleskopnya, ia melihat sebuah tim tentara lengkap sedang bergerak. Mereka adalah orang-orang dari ibu kota kekaisaran. Begitu mereka mendekati kendaraan, mereka meminta Youji untuk keluar. Ketika Youji keluar dari tempat itu, mereka menangkapnya dan berkata, "Hei, anak muda, dari mana kamu datang? Apakah kamu orang yang menyerang Italica?" Youji tidak mengatakan apa-apa. Mereka mengarahkan pedang kepadanya. Teman-teman Youji mengarahkan senjata mereka ke arah para tentara tersebut, hanya menunggu perintah. Namun, Youji meminta mereka untuk pergi. Teman-temannya pun pergi dengan kendaraan mereka, meninggalkan Youji yang sudah ditangkap. Youji dibawa ke Italica, tempat seorang putri memegang kepalanya dan berkata, "Apa yang telah kamu lakukan?" Ia melemparkan minuman ke wajah salah satu tentara itu dan berkata, "Kamu telah membuat kesalahan besar. Kami telah membuat perjanjian damai dengan mereka, tetapi kamu telah menghancurkannya sepenuhnya. Apa yang harus kami lakukan sekarang?" Sang putri ketakutan, khawatir mereka akan menyerang seperti yang mereka lakukan kepada pasukan pemberontak. Sementara itu, teman-teman Youji menunggunya keluar dari Italica. Jika tidak, mereka harus masuk ke kota Italica untuk membawanya keluar. Mereka bersiap-siap menuju gerbang kota Italica, sambil memikirkan apa yang terjadi pada Youji. Mereka tahu bahwa Youji juga seorang tentara, anggota pasukan khusus. Saat mereka mendekati kota Italica, Tuka menggunakan sihir tidurnya untuk membuat orang-orang sekitar tertidur. Mereka menyusup ke dalam kota secara perlahan bersama tentara lainnya. Di sisi lain, Youji akhirnya diperlihatkan sedang membuka matanya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat 4 makhluk mitologi di depannya, yaitu seorang gadis elf, gadis anjing, dan beberapa gadis tipe Medusa. Kemudian datang pelayan kepala, yang berkata, "Tuan Kitami, maafkan kami jika Anda merasa terganggu karena kami. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, beritahu kami. Anda telah menyelamatkan Italica, dan menghormati penyelamat adalah takdir kami, yang sebelumnya tidak saya bayangkan." Ia menambahkan, "Anda dapat tinggal di sini selama yang Anda inginkan." Setelah berkata demikian, ia mulai pergi, tetapi sebelum pergi, ia berkata kepada Youji, "Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa memberitahu 4 gadis ini. Mereka siap melayani Anda sepenuhnya." Mendengar hal itu, Youji menjawab, "Baiklah, baiklah. Sekarang pergilah. Saya akan mengurus urusan saya sendiri." Mendengar ini, pelayan kepala pergi. Sementara itu, keempat gadis yang ada di sana merasakan keberadaan seseorang yang mencoba menyusup. Mereka memberitahu Youji tentang hal itu. Pelayan kepala berkata, "Mereka pasti teman-temanmu." Kemudian ia mulai menjelaskan kekuatan dari para pelayan tersebut. 2 gadis pertama adalah saudara kembar yang dulunya adalah pendekar terkenal. Mereka dipanggil untuk melindungi Kitami. Gadis ketiga adalah Medusa, yang bisa menyerap energi orang lain untuk melindungi Kitami, sedangkan gadis keempat adalah manusia biasa. Sementara itu, teman-teman Youji secara perlahan menyusup ke dalam kamarnya. Begitu mereka masuk, mereka melihat bagaimana 4 gadis itu merawat Youji dengan penuh perhatian. Mereka sangat terkejut dan mulai mengobrol serta berbicara dengan orang-orang di sana. Ketika itu, Rory, pelayan kepala, mulai berbicara dengan mereka. Sementara itu, Youji mengatakan betapa baiknya kehidupan di sana dan menyarankan untuk menganggapnya sebagai pertukaran budaya, serta menjelajahi kota Italica sebanyak yang mereka mau. Hari-hari berlalu dengan cepat. Di sisi lain, sang putri mengatakan bahwa kesalahan itu adalah akibat dari tindakan mereka, dan sekarang mereka harus melayani Prusia. Prusia, seorang gadis cantik dari keluarga bangsawan tinggi kedua, berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa melakukan ini?" Namun, setelah mengetahui betapa kuatnya Youji, ia tidak punya pilihan selain pergi. Dengan setengah hati, ia pergi, tetapi ia terkejut melihat Youji mengabaikannya dan malah berbincang serta tertawa dengan orang lain.
Hal ini membuat Prusia sangat marah, dan egonya terluka seperti yang sering terjadi pada banyak gadis lain. Dengan penuh amarah, ia berteriak dengan keras. Ia bahkan menampar wajah Youji dengan keras, meninggalkan bekas yang cukup lama di wajahnya. Ketika sang putri mendengar hal ini, ia menjadi sangat panik dan berkata, Prusia menghancurkan perjanjian damai kita seperti ini. Aku tidak pernah mengira dia akan melakukan itu kepada Youji. Namun, kepanikannya segera mereda karena Youji tidak terlalu mempermasalahkan insiden itu. Di sisi lain, seorang anggota staf militer, Sadie, mengatakan bahwa mereka perlu berbicara dengan senat di dunia mereka. Mendengar kata senat, sang putri menjadi semakin takut. Putri mulai berpikir bahwa ada pemimpin lain di atas mereka yang bahkan lebih kuat. Ia bertanya-tanya mengapa Prusia melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian ia berkata, aku ingin pergi ke dunia kalian. Aku ingin berbicara dengan pemimpin kalian. Sebuah perjanjian damai harus ditegakkan antara dunia kita dan dunia kalian. Setelah mengatakan ini, mereka semua pergi. Ketika mereka perlahan berjalan menuju camp, mereka melihat pasukan sedang melakukan latihan militer. Sang putri bertanya tentang hal itu. Lily menjelaskan bahwa senjata yang mereka gunakan disebut senapan, terbuat dari besi, dan menggunakan peluru kecil dengan bubuk mesiu untuk menembakkannya. Semua ini benar-benar baru bagi sang putri, dan ia tidak sepenuhnya memahaminya. Lily kemudian menjelaskan bahwa senjata-senjata ini digunakan untuk mengalahkan para pemberontak di Hill Rebellious, dengan tank, helikopter, dan kekuatan lainnya. Melihat kekuatan seperti itu, sang putri menyadari bahwa jika mereka melawan, kehancuran mereka pasti akan terjadi. Dengan jenis tank yang sama, mereka juga mengalahkan seekor naga. Awalnya, sang putri tidak percaya hal ini, tetapi sekarang ia mulai percaya. Kemudian, diperkenalkan seorang komandan jenderal bernama Nama. Nama sangat senang mendengar bahwa kedua putri dari dunia lain ini ingin pergi ke Jepang dan berbicara dengan para pemimpin politik mereka untuk membahas perjanjian damai antara kedua dunia mereka. Komandan merasa lega mengetahui bahwa kesalahpahaman awal telah diselesaikan. Siapapun yang baru datang ke tempat asing dan melihat hal-hal baru pasti akan merasa bingung. Mungkin karena hal inilah, terjadi kesalahpahaman antara keduanya yang akhirnya memicu perkelahian. Sang putri ingin berbicara dengan pemimpin politik dunia mereka, yaitu raja mereka. Sementara itu, Second Lieutenant, Letnan II, yang memiliki pengalaman dalam situasi seperti ini mengatakan bahwa mereka akan pergi bersama Tama, sehingga Tama harus menemani mereka. Tama, yang berada di kamarnya dengan perasaan sangat sedih, telah lama tidak bisa masuk ke dunia animasi. Ia sangat ingin menghancurkan tembok itu dan kembali ke dunianya, sehingga ia dapat masuk ke dunia animasi. Namun, tiba-tiba terdengar suara, dan muncul Lily. Lily telah menggunakan banyak kekuatannya karena ia sedang bertindak sebagai mediator. Sekarang ia memahami bahasa manusia dan juga bahasa dunia mereka, sehingga ia bertugas sebagai penerjemah. Namun, karena menggunakan kekuatannya terlalu banyak, ia kehilangan sebagian besar energinya dan sangat kelelahan. Tama memutuskan untuk mengantarnya ke kamar. Tetapi karena tidak ada kendaraan di sekitar dan camp mereka cukup jauh dari camp lainnya, ia berkata kepada Lily, mungkin malam ini kamu harus tidur di kamarku. Setelah itu, Tama menggendong Lily dan meletakkannya di tempat tidur. Ia melonggarkan pakaian Lily yang ketat agar lebih nyaman, lalu berkata, kamu telah bekerja sangat keras hari ini. Setelah itu, Tama pun tertidur di tempat yang sama. Keesokan paginya, ketika Tama terbangun, ia melihat bahwa di dekat camp ada Tuka, Lily, dan Rory, yang semuanya ingin pergi ke dunia lain. Sang putri juga ingin ikut bersama mereka, ditemani oleh ksatrianya yang sudah siap berangkat. Saat mereka memasuki dunia lain, mereka tercengang melihat gedung-gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Mereka merasa bahwa teknologi yang begitu maju ini, yang mampu menyentuh langit dengan bangunan mereka, pasti akan menjadi ancaman besar jika melawan mereka. Sang putri pun mulai berjalan-jalan di sekitar, hingga muncul seorang asing yang memperkenalkan dirinya sebagai kepala Biro Intelijen. Orang tersebut berkata kepada Tama, aku datang untuk menjemput kalian. Tama merasa orang itu mencurigakan dan berpikir mungkin ia bukan orang yang benar-benar diutus untuk menjemput mereka. Namun, pria tersebut berkata, tidak, aku benar-benar dari Biro Intelijen. Ia mulai menceritakan segala hal tentang Tama, mulai dari masa sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga pengabdiannya di militer. Ia juga menjelaskan bagaimana Tama dipindahkan dari posisinya sebagai letnan, untuk menjalani pelatihan di sekolah ranger, karena nilainya sangat buruk. Nilainya buruk karena ia tidak pernah berusaha keras dan terkenal malas. Ia bahkan hampir dikeluarkan dari sekolah ranger jika saja ia tidak menyelamatkan seseorang yang terluka saat itu. Ketika gerbang pertama kali terbuka, keberanian Tama membuatnya ditempatkan di unit pasukan khusus, yang menjadi momen keberuntungan baginya.
Karena itu pula ia mendapatkan pangkat letnan. Namun, pria tersebut melanjutkan, menurutku, kamu adalah orang yang sangat tidak kompeten. Seharusnya pemerintah tidak memberimu pangkat ini. Memberimu pangkat ini adalah kesalahan besar. Kata-kata pria itu tidak terlalu mengganggu Tama, meskipun seharusnya begitu. Mereka akhirnya menaiki bus dan pergi ke tempat konferensi akan diadakan, di mana perjanjian damai akan ditandatangani. Sebelum berangkat, mereka mengganti pakaian mereka. Sang putri dan yang lainnya sudah mengenakan pakaian baru. Sedangkan Lily dan Tuka tidak terlalu sering berganti pakaian ketika mereka sedang menuju konferensi damai. Di sana, mereka bertemu dengan sekretaris Perdana Menteri saat ini dan Menteri Media, yang mulai berbicara dengan mereka tentang pertanyaan apa yang akan diajukan, jawaban apa yang harus diberikan, dan mengapa mereka ingin menerima perjanjian damai tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa para aktivis hak asasi manusia akan hadir, sehingga mereka harus memberikan jawaban yang baik. Semua ini akan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Lily dan Tuka tidak mengetahui banyak hal ini sebelumnya, tetapi mereka yakin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Setelah itu, diperlihatkan bahwa para pemimpin politik dari seluruh dunia sedang menyaksikan konferensi tersebut, di mana pembicaraan tentang hak asasi manusia dimulai. Mereka membahas bagaimana di masa awal, orang-orang dari dunia lain tiba, tetapi pasukan bela diri Jepang, SDF, tidak dapat tiba tepat waktu, yang menyebabkan 134 orang terbunuh. Menanggapi hal ini, Youji mengatakan bahwa mereka telah bekerja secepat mungkin dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Dia menjelaskan, kalian semua tahu seberapa kuat seekor naga. Jika kita berbicara tentang naga, sisiknya lebih kuat dari Teyouji UM, dan mereka bisa bertahan di suhu yang sangat tinggi. Api biasa bahkan tidak bisa melukai mereka. Jadi, jika kita melawan makhluk seperti itu, berapa lama waktu yang kita perlukan? 1 menit? 10 menit? Bahkan bisa memakan waktu 1 jam jika kita bertarung dengan baik. Kami tidak memiliki senjata api yang cukup kuat pada saat itu. Lalu giliran Lily untuk berbicara. Dia ditanya bagaimana perlakuan terhadap dirinya di camp. Lily menjawab, baik, aku makan pagi, mandi sore, dan tidur kembali. Yang paling sering aku lakukan adalah mengambil sisik naga. Tidak ada pekerjaan lain yang diberikan padaku. Mendengar hal ini, orang-orang terkejut. Selanjutnya giliran Elf untuk berbicara. Melihat Elf, semua orang terpana bahwa makhluk seperti itu ada di dunia mereka. Beberapa mulai berpikir bahwa Elf dapat diperjualbelikan di pasar gelap, yang merupakan mimpi lama mereka yang mungkin menjadi kenyataan. Kemudian, giliran Rory. Dia ditanya apa yang dia lihat di camp militer dan bagaimana perlakuan terhadapnya. Rory menjawab, aku makan di pagi hari, makan lagi di sore hari, dan makan lagi di malam hari. Itu saja pekerjaanku, makan. Aku mendapat makanan gratis dan tempat tidur gratis. Apalagi yang bisa aku minta? Mendengar hal ini, perwakilan hak asasi manusia berkata bahwa dia perlu menjebak Rory dalam pembicaraannya. Dia bertanya, karena kalian, 134 orang terbunuh. Siapa yang kalian salahkan untuk itu? Apa yang ingin kalian katakan tentang hal ini? Dengan pertanyaan seperti itu, dia merasa bahwa dia telah menjebak Rory. Namun, Rory berteriak dan memanggilnya bodoh. Mendengar itu, perwakilan hak asasi manusia berkata, baiklah, apakah seorang anak kecil akan memberitahuku apakah aku bodoh atau tidak? Rory, yang marah, menjawab, kamu telah membuatku sangat marah. Mungkin kamu belum memahami apa yang sebenarnya terjadi di sini. Semua orang berusaha melindungi diri mereka sendiri, dan menyelamatkan orang lain dari naga yang ada di dunia lain. Mereka memberikan segalanya. Jika kamu mengatakan bahwa mereka hanya berusaha menyelamatkan diri sendiri, lalu apa yang salah dengan itu? Semua orang ingin menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Kenapa kamu tidak datang ke dunia lain dan melawan naga? Lalu kita akan lihat apakah kamu menyelamatkan nyawa orang lain atau nyawamu sendiri. Mendengar hal itu, perwakilan hak asasi manusia menjawab, kamu hanyalah seorang anak kecil yang memberikan jawaban yang tidak berguna. Kamu mungkin tidak memiliki akal. Perkataan itu sangat mengganggu Rory. Wanita tersebut sedang bersiap untuk menyerang. Tetapi saat itu juga, Youji menyadarinya dan menghentikannya. Youji berkata, sampai di sini konferensi pers ini selesai. Kami telah menandatangani perjanjian damai dengan mereka, dan sekarang kami tidak akan saling menyerang. Perwakilan hak asasi manusia tidak memiliki pertanyaan lagi untuk ditanyakan kepada mereka. Tetapi pada saat yang sama, Rory menjawab, usiaku lebih tua darimu, jadi jangan coba-coba memanggilku anak kecil. Lalu, Lily muncul dan memberitahu bahwa Rory berusia 975 tahun, sedangkan elf yang bernama Tuka berusia 125 tahun. Usia mereka berdua tidak bertambah di dunia lain ini.
Mereka adalah spesies khusus dan bukan manusia biasa seperti kita. Lily sendiri menyebut usianya 15 tahun. Kemudian, mereka mulai berkeliling kota sedikit demi sedikit. Penduduk kota terkejut melihat mereka dan bertanya-tanya, jenis pakaian apa ini? Namun, saat itu juga, seorang pria asing yang merupakan kepala biro intelijen terlihat. Dia berkata, sekarang kami harus membawamu ke tempat yang aman. Ketika mereka sampai di Shibuya, mereka mendengar kabar bahwa telah terjadi kecelakaan di dalam subway sehingga operasional subway dihentikan. Mendengar hal ini, kepala biro berkata, kita harus segera pergi dari sini. Youji lalu membawa mereka ke rumah mantan istrinya yang kebetulan berada di dekat sana. Semua orang terkejut mengetahui bahwa Youji punya mantan istri, terutama mengingat dia adalah orang yang menakutkan. Di sisi lain, terungkap bahwa mantan istri Youji adalah seorang penulis manga sekaligus ilustrator manga. Semua orang mulai bertanya padanya tentang Youji, tetapi keduanya mulai bertengkar sehingga mereka tidak bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang Youji. Semua orang akhirnya tidur di rumah itu. Saat mantan istri Youji sedang menggambar manga, salah satu rekan kerja Youji bangun dan bertanya padanya, kenapa kalian berdua bercerai? Dia menjawab, kami tidak cocok satu sama lain, jadi kami harus berpisah. Kami bukan seperti pasangan lain yang bisa menyelesaikan masalah dengan berbicara. Keesokan harinya, Youji berkata, sekarang kita jalan-jalan karena kalian mungkin tidak akan datang ke Tokyo lagi. Jadi aku harus menunjukkan tempat ini pada kalian. Setelah mengatakan itu, mereka mulai merencanakan untuk pergi ke berbagai tempat. Mereka sangat menikmati perjalanan ke dunia yang canggih ini. Mereka berjalan-jalan ke sana kemari. Rory menemukan sebuah pakaian yang dia sukai dan mencobanya. Yang lain juga mencoba pakaian berteknologi tinggi yang berbeda-beda. Mereka terkejut melihat koleksi buku yang luar biasa dan kagum dengan isinya. Youji pergi bertemu dengan seseorang yang dulu adalah Menteri Pertahanan Jepang. Di stasiun Shinjuku, terlihat bahwa mereka berbelanja dengan semangat. Pada malam hari, ketika mereka hendak mandi di bawah naungan kamp militer, mereka tidak tahu bahwa tentara sedang mengawasi mereka dari jauh. Rory menyadari hal ini. Salah satu tentara yang mengawasi Rory melaporkan semuanya kepada para perwira militer, termasuk mantan Menteri Pertahanan. Mereka semua terkejut mendengar hal itu. Mereka memiliki kekuatan yang begitu besar, dan hanya ada beberapa orang yang bisa merasakan kehadiran mereka. Namun, apa mereka tahu bahwa orang-orang tersebut ada di depan mereka? Mata Rory terlihat sangat menakutkan baginya, tetapi di dekatnya juga diperlihatkan beberapa orang tak dikenal yang mendekat ke arahnya. Ketika Youji mengetahui hal ini, ia merasa sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi. Pasukan asing diperlihatkan satu persatu saling menyerang. Ternyata, itu adalah sebuah latihan untuk membawa manusia-manusia spesial yang datang dari dunia lain. Rory memperhatikan semua hal ini. Mantan Menteri Pertahanan mencoba berbicara dengan Youji, sementara di sisi lain, pemerintah Jepang mencoba bernegosiasi dengan pasukan asing tersebut untuk menarik mundur pasukannya, tetapi mereka menolak. Presiden Jepang saat itu mengatakan bahwa mereka harus siap menerima konsekuensi. Sementara itu, Rory terlihat memaksa Kitami. Ini adalah dunia paralel di mana perempuan bisa melakukan hal-hal pada laki-laki yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh seorang laki-laki. Di sisi lain, ponsel Youji berdering, dan dia mengangkatnya. Dia mengatakan itu adalah panggilan penting. Rory mengatakan, apa ini? Youji menjawab, ini hanya untuk urusan penting. Rory menjawab dengan bercanda, katakan pada ponselmu untuk tidak mengganggu lagi, atau aku akan menendangnya. Di sisi lain, Youji mengetahui bahwa mantan Menteri Pertahanan telah mengirimkan banyak pesan terkait kedatangan pasukan asing yang menyerang mereka. Rory keluar dengan sabitnya dan mulai menghancurkan musuh satu persatu dengan kecepatan super dan kekuatan destruktifnya. Kekuatan semacam ini, yang tidak dimiliki manusia, membuat semua orang takjub. Ia mengalahkan mereka semua, meskipun itu terlihat mustahil. Mereka menyebut Rory sebagai setengah dewa. Di markas pusat, para pejabat terkejut melihat seorang seperti Rory terlibat dalam misi ini. Seseorang berkata, menteri kita pasti gila karena memilih seseorang seperti ini. Mengendalikan orang seperti Rory memang sangat sulit. Di tempat lain, Youji yang mengamati semua ini dari jauh meminta semua orang untuk merunduk agar tidak terkena peluru. Serangan terus berlangsung hingga pasukan tentara tambahan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, Rory terus melawan musuh, dan dua tim pasukan asing lainnya saling bertarung karena tidak tahu siapa musuh sebenarnya. Rory terluka cukup parah saat melindungi orang-orang, dan Youji merasa sangat khawatir. Dia berkata, Rory, kamu menikmati ini, tetapi jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Istrinya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Youji menjawab, jangan khawatir. Pasukan khusus akan segera datang.
Tapi kita harus pergi sebelum mereka tiba. Jawaban ini mengejutkan semua orang. Adegan kemudian beralih ke tempat lain di mana seorang putri mengatakan, jadi, mereka juga saling bertarung satu sama lain. Rory, meskipun terluka, masih menikmati pertarungan itu. Youji mulai khawatir tentang dirinya, tetapi Rory berkata, aku akan pulih sendiri. Jangan khawatir. Saat mereka berjalan di jalan, mereka melihat sebuah mobil besar yang melintas. Mereka mulai berdiskusi mengapa pasukan asing menyerang mereka. Di sisi lain, mereka melihat sebuah mobil dari pasukan asing yang menangkap seseorang dan membuatnya pingsan. Kemudian mereka memutuskan untuk menuju camp. Ada sebuah gerbang yang terhubung dengan dunia lain, tetapi Youji menolak untuk pergi dari sana. Karena hal itu, seorang gadis yang bersama mereka menjadi marah dan berkata, lalu, apa yang harus kita lakukan? Youji menjawab, aku juga tidak tahu. Dengan kesal, gadis itu mengarahkan pistol ke arahnya dan berkata, sekarang kita akan langsung menuju gerbang itu, apapun yang terjadi. Sementara itu, seorang putri menyadari bahwa ada beberapa orang di tempat itu yang menganggap manusia dari dunia lain sebagai ancaman, sementara yang lain ingin menandatangani perjanjian damai dengan mereka. Semua ini dia bagikan dengan teman-temannya, sambil menyusun rencana ke depan. Rencana pertama adalah mereka harus menghadiri upacara pemakaman di dekat gerbang, tempat orang-orang yang terbunuh berada. Sedangkan yang lainnya pergi untuk minum bersama para gadis dari dunia lain. Di sana, istri Atami bercanda dengan bertanya siapa yang disukainya. Apakah itu God Mommy, Tuka, seorang elf, atau Lily? Mendengar ini, dia menjawab dengan nada kesal, dan istri Atami memukul kepalanya. Semua gadis pun berkumpul dan bersiap untuk pergi. Istri Youji, yang adalah seorang hacker, mencari tahu jadwal para musuh mereka dan memberitahukan kepada kelompoknya bahwa mereka harus pergi ke tempat memorial terlebih dahulu, di mana kuburan-kuburan berada. Youji akhirnya setuju untuk pergi dan mengendarai mobilnya dengan sangat cepat agar bisa sampai ke tujuan secepat mungkin. Dia berkata, sebarkan berita bahwa akan ada orang-orang dari dunia lain yang datang ke memorial ini. Dengan cara ini, banyak orang akan berkumpul di sana, dan jika ada yang mencoba menyerang mereka, rencana itu kemungkinan akan gagal. Berita tentang kedatangan tamu dari dunia lain menyebar dengan cepat, dan orang-orang mulai berkerumun. Agen-agen dari berbagai tempat mulai berdiskusi, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menangani manusia spesial dari dunia lain yang sangat kuat. Mereka membuat rencana untuk menciptakan kekacauan, mematikan sistem komunikasi, dan melarikan diri dengan pesawat. Namun, kerumunan orang mengacaukan rencana mereka. Di sisi lain, Rory turun dari kendaraan. Melihat Rory, semua orang menjadi histeris seperti melihat tokoh anime atau dewa. Banyak bunga dan buket diberikan kepadanya. Melihat ini, Youji berkata, kita harus segera menyelesaikan ini. Dia meminta orang-orangnya untuk turun dari kendaraan dan memerintahkan istrinya untuk memarkir mobil di tempat yang aman. Dia juga menegaskan bahwa mereka harus melindungi orang-orang dari dunia lain, meskipun itu berarti harus menghabisi beberapa nyawa. Di tempat memorial, para reporter melaporkan bahwa tamu dari dunia lain datang untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang yang tewas dalam insiden tersebut. Hal ini membuat banyak orang merasa sangat emosional. Sementara itu, para agen CIA mengamati situasi, tetapi tiba-tiba seorang kepala informasi dari pemerintah Jepang datang dan berkata, jangan khawatir, kami sudah menangkap rekan-rekanmu. Jadi, kamu tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Mendengar hal itu, agen CIA tersebut menjadi sangat terkejut dan langsung menelepon markasnya. Dia memberitahu para menterinya, dan mendengar hal itu, para menteri sangat terkejut, bertanya-tanya bagaimana hal semacam itu bisa terjadi. Sementara itu, orang-orang dari dunia lain datang untuk meletakkan bunga di monumen peringatannya, lalu kembali ke dunia mereka. Adegan kemudian beralih saat mereka sampai di dunia lain. Orang-orang di sana menyambut mereka dengan hangat. Satu persatu, mereka saling menyapa dengan, hai, halo, atau, selamat tinggal, lalu kembali ke kemah mereka dan pergi tidur. Di saat yang sama, sang putri berbicara bahwa dunia ini akan segera berubah. Setelah mengatakan hal itu, sang putri memulai perjalanannya. Tujuannya adalah meyakinkan rakyat kerajaannya agar mau menandatangani perjanjian damai dengan orang-orang dari dunia lain. Di sisi lain, ditunjukkan sebuah wilayah bernama Anis Hill yang perlahan berkembang. Penduduk desa yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat serangan naga mulai menetap di sana. Namun, di saat yang sama, seorang duta besar yang juga menteri luar negeri dari dunia asing datang untuk bernegosiasi agar perjanjian damai bisa tercapai. Sang putri berdandan dan tampil seperti seorang putri sejati. Dia mengadakan pesta besar untuk mengundang para tokoh penting. Banyak orang dari klan-klan besar datang ke pesta itu.
Sang putri mencoba meyakinkan mereka bahwa semua kehancuran yang terjadi, baik di Anis Hill maupun dunia lain, adalah akibat dari tindakan kaisar. Jika mereka ingin hidup damai, maka mereka harus bekerja sama secara damai dengan dunia lain. Sang putri kemudian memperkenalkan Lord Chasseur, seorang tokoh kuat dan kaya raya. Menteri luar negeri yang datang dari Jepang juga memberikan pidato, menjelaskan bahwa Jepang adalah negara indah dengan 4 musim dan sumber air bersih yang melimpah. Dia juga membagikan hadiah dari dunianya kepada para tamu untuk membangun hubungan yang baik. Lord Chasseur sangat terkesan dengan hal ini, namun dia juga menanyakan tentang kaisar. Sang putri menjawab bahwa kaisar tidak mengetahui apapun tentang hal ini, membuat Lord Chasseur terkejut dan khawatir bahwa situasi ini bisa dianggap sebagai pemberontakan. Sang putri mencoba meyakinkan Lord Chasseur bahwa ini bukan pemberontakan, meskipun banyak pihak hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri, tanpa memikirkan keselamatan manusia. Lord Chasseur menjadi ragu apakah dia harus mendukung sang putri atau tidak. Sang putri kemudian mengungkapkan bahwa putra Lord Chasseur sebelumnya pernah pergi ke dunia lain untuk bertarung, dan hal ini membuat wajah Lord Chasseur pucat. Demi menyelamatkan putranya, dia akhirnya setuju mendukung sang putri di hadapan kaisar, sehingga perjanjian damai dapat terwujud. Di sisi lain, Dami dan teman-temannya berkeliling Anis Hill, yang kini telah berkembang pesat. Banyak orang telah menetap di sana, dan berbagai tempat seperti bar telah dibuka. Orang-orang dari berbagai tempat berkumpul di sana, termasuk para prajurit yang menikmati anggur di bar tersebut. Youji sedang melihat sesuatu yang membuatnya sangat senang. Rory tiba di tempat itu, sedang menghukum seorang pria jahat. Youji mengajak Rory untuk minum bersama, dan mereka pergi untuk menikmati minuman. Di tempat itu, Tuka berpamitan untuk mencari ayahnya dan meninggalkan mereka. Gadis dari tim medis memberitahu bahwa Tuka mungkin masih dalam keadaan trauma akibat kehilangan ayahnya. Dia menyarankan untuk menghentikannya, dan Rory setuju untuk membantu. Namun, Youji memperingatkan bahwa jika mereka mencoba menghentikan Tuka, dia mungkin akan marah atau bahkan kehilangan kendali. Youji menjelaskan bahwa Tuka mungkin sedang berjuang melawan gangguan mental yang suatu hari bisa menghancurkannya. Mendengar hal itu, gadis dari tim medis bersikeras bahwa mereka harus melakukan sesuatu sebelum terlambat, karena jika tidak, Tuka mungkin akan menemui akhir yang tragis. Sementara mereka mendiskusikan hal ini, Youji menyetujui rencana itu. Saat mereka sedang menikmati minuman, gadis dari tim medis diam-diam meninggalkan mereka untuk mencari Tuka. Sementara itu, Rory mulai berbicara dengan Youji, tetapi tiba-tiba muncul seorang elf gelap yang mendekati Rory. Elf tersebut mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan orang-orang yang telah melukai naga dan menghentikan pasukan pemberontak. Rory, dengan cerdik, berpura-pura meminta bantuan sang elf gelap. Dia mengatakan bahwa pria yang bersamanya, Youji, telah menyiksa elf lain dan memaksanya melakukan hal-hal buruk. Mendengar ini, elf gelap menjadi marah. Dengan pedang keadilan di tangannya, dia menyerang Youji, yang ketakutan dan melarikan diri. Setelah itu, elf gelap mulai mencari tahu tentang orang-orang berpakaian hijau yang melukai naga tersebut. Namun, tak seorang pun mau memberinya informasi. Elf gelap menyadari bahwa Rory mungkin sengaja membuat Youji melarikan diri dan merasa ada sesuatu yang mencurigakan di balik semua ini. Meski begitu, dia terus mencari selama berhari-hari, bertanya pada orang-orang, tetapi tetap tidak menemukan apa-apa. Dia bahkan mencoba menggunakan kristal berharganya untuk mencari tahu tentang para prajurit hijau, tetapi tak ada yang tahu keberadaan mereka. Pada akhirnya, elf gelap memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya mencari para prajurit hijau. Suatu malam, dia memasuki hutan dan tidak menemukan tempat untuk beristirahat, jadi dia tidur di tanah. Dalam tidurnya, dia bermimpi tentang naga merah yang menghancurkan seluruh desanya dengan napas apinya. Pagi harinya, dia melihat banyak prajurit terbang di langit. Menyadari bahwa mereka pasti menuju ke tempat di mana para prajurit lain berada, dia mengikuti mereka. Dalam perjalanan itu, diceritakan bahwa naga merah telah membakar seluruh desa elf gelap hingga rata dengan tanah, membunuh lebih dari 220 orang. Para tetua elf gelap memutuskan bahwa solusi permanen harus ditemukan untuk menghentikan naga tersebut. Mereka percaya bahwa elf gelap itu, yang pernah melukai naga dengan memotong salah satu tangannya, adalah harapan terakhir mereka. Oleh karena itu, dia diberi tugas untuk mencari solusi dan melindungi mereka. Elf gelap mendengar cerita tentang orang-orang dari dunia lain yang berhasil melukai naga itu dengan parah. Dia yakin bahwa hanya mereka yang bisa membantu mengalahkan naga merah. Dengan tekad itu, dia memulai perjalanan untuk menemukan mereka. Setelah berkelana selama beberapa waktu, dia tiba di dekat Bukit Arnes, tetapi tetap tidak menemukan petunjuk tentang keberadaan para prajurit hijau. Namun, tanpa dia sadari, pertemuannya dengan mereka semakin dekat.